Anak sekolahan ini akhirnya pulang. Mana uangnya? Kenapa sedikit banget? Ini nggak cukup untuk bayar. Utang pinjol kakakmu. Utangnya ratusan juta. Kalian nggak keluarin sepeser pun. Dasar pembawa sial. Kamu sudah berani ngelawan ya? Aku sudah kalah banyak hari ini. Sial banget. Ayah, apa kamu bisa berhenti judi? Kamu gak berhak ikut campur urusanku. Sudahlah. Jangan rusak mesin uang kita. Kalau nggak ada uang, tanda tangani ini. Surat jaminan rentenir. Aku nggak mau tanda tangan. Kalau nggak mau tanda tangan, toko kita besok bakal dihancurkan. Itu semua hasil aku kerja sampingan. Dulu kami yang biayai uang kuliahmu. Kalau kami gak adopsi kamu, kamu sudah mati di luar sana. Cepat tanda tangan. Kalau enggak, kupatahkan dakimu. Kalian ini kayak lagi isap darahnya. Bocah liar dari mana ini? Jangan ikut campur. Kita pergi. Aku mohon sama kamu. Apa kamu ngerasa hidupku menyedihkan? Ayah penjudi, ibu pengisap darah, dan kakak pecundang. Benar-benar skenario cewek tukang pijat. Kamu bisa tolak mereka sepenuhnya. Aku nggak bisa. Aku diadopsi. Tanpa mereka, aku sudah dijual ke pedalaman. Utang nyawaku ke mereka. Harus kubalas. Kebaikan bodoh ini terasa cukup mengganggu. Biar ku bantu kamu bereskan masalah ini. Jangan bercanda. Kamu nggak bisa lawan mereka. Aku serius. Pak Sandy, Suma menghilang. Dasar nggak berguna. Jaga satu orang saja nggak bisa. Dia kayak lenyap di telan bumi. Di tempat kejadian, cuma ada hard disk CCTV yang gosong. Bawa ke sini. Ini sama sekali bukan mata manusia. Septu, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Apa kita masih perlu utus orang untuk uji? Nggak perlu. Dasar sekumpulan orang nggak berguna. Ujian seleksi kedua akan segera dimulai. Aku yang tentukan aturan. Gunung Verlin. Kali ini aku mau turun tangan sendiri. Pak Sandi, aku baru dapat kabar. Apartemen hariannya Suma sudah hangus. Mana orangnya? Hilang tanpa jejak. Petarung level 1 nggak mungkin lenyap begitu saja. Tapi menurut datanya Septo, dia cuma orang biasa tanpa latar belakang. Bodoh, apa-apa kamu tahu lubang hitam? Apa? Lubang hitam nelan segalanya. Nggak kelihatan mata, tapi akan mendistorsi ruang di sekitarnya dan tinggalkan jejak gangguan. Septo itu seperti lubang hitam. Dia kelihatan biasa saja, tapi semua orang di sekitarnya terus hancur. Lalu kita harus gimana? Di ujian seleksi kedua nanti, aku akan bongkar penyamarannya. Ketua, sudah diselidiki Septo nggak datang ke pesta tadi malam. Dia lewatkan kesempatan bagus ini. Suma culik pembimbingnya Septo pergi selamatkan dia. Demi seorang pembimbing biasa. Dia lewatkan kesempatan ke Gunung Verlin. Konyol banget. Lagi pula, seleksinya sudah selesai. Dia nggak punya kesempatan lagi. Menurutku, dia orang yang setia. Orang seperti ini menarik banget. Maksudmu? Aturan dibuat manusia. Orang yang begini menarik. Patut ku kasih pengecualian. Kamu mau biarkan dia ikut seleksi kedua? Aku mau lihat berapa banyak rahasia yang dia simpan. Astaga Septo, kamu jadi training di forum kampus. Kenapa? Apa yang terjadi? Henry Lengkono perwakilan mahasiswa baru. Dia buat postingan hujat kamu di forum. Oh? Siapa dia? Dia bilang kamu jual undangan Dewan Mahasiswa dan permalukan semua mahasiswa baru. Dia juga suruh kamu keluar dari Universitas Tanaha. Kalau enggak, dia bakal hajar kamu tiap kali ketemu. Oh, gemuk. Jeroan ini enak banget. Tambah 10 tusuk lagi. Apa kamu nggak marah? Dia hina kamu di hadapan seluruh kampus. Kalau aku digigit anjing, apa aku harus balas gigit? Henry itu cuma badut kecil yang dimanfaatkan orang. Amanda, apa maksudmu? Septo kasih undangannya ke aku. Dan dia datang ke pesta. Semua orang ngira kamu takut, tapi aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Alasan kamu nggak datang ke pesta.
Pasti nggak sesederhana itu kan? Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma nggak mau repot. Repot kesempatan. Gunung Verlin itu menggiurkan banget. Apa yang kamu sembunyikan? Aduh kak, lupakan saja pesta itu. Kalian cepatlah lihat forumnya. Henry si buransak itu bikin ulah lagi. Dia ngapain lagi? Dia fitnah Septo jual undangannya. Dia bahkan bilang Septo suka cowok. Makanya nggak berani terima cewek. Biar saja dia ngarang. Seto, apa kamu masih bisa tahan? Seluruh kampus tertawakan kamu. Nggak bisa. Aku nggak bisa terima ini. Kak Septo, pinjam pahammu. Kamu ngapain lagi? Cepat turun. Bantu kamu bersihkan nama Medina. Cowok dan cewek harus jaga jarak. Jangan keterlaluan. Sudahlah. Aku sudah posting di forum. Lihatlah mereka bilang apa. Astaga, Medina, apa kamu sudah gila? Kamu bilang Septo calon menantunya keluarga Yesaro. Septo, beraninya sampai yang gak punya kuasa. Seperti kamu sentuh cewek yang kusuka. Aku akan hancurkan reputasimu di depan seluruh kampus. Gawat, Henry ajukan duel hidup mati di komentar. Dia bilang, waktu dan tempatnya terserah kamu. Kalau nggak datang, berarti pengecut. Henry benar-benar gila. Cuma badut. Biarkan saja. Seto, kamu sungguhan gak mau tanggapi dia. Wah, ternyata ada 4 cewek cantik di warung jelek begini. Cewek cantik? Kenapa makan di pinggir jalan sama mahasiswa miskin? Lebih baik ikut kakak bersenang-senang di bar. Jangan mendekat. Kami nggak kenal kamu. Minggir. Lumayan galak juga. Kakak suka yang liar begini. Sebelum aku marah, bawa orangmu pergi. Memangnya kamu siapa? Beraninya suruh aku pergi. Kamu lebih baik dengarkan dia. Kalau enggak, kamu akan nyesal hari ini. Nyesal? Aku sudah hidup lama di kota Tanaha. Nggak ada kata nyesal di kamusku. Bocah, mau pamer di depan cewek ya? Kamu nggak cari tahu dulu, orang seperti apa bos mafia kota Tanaha Andri Cemara? Dia itu kakak seperjuanganku. Hari ini aku akan bantu beresin mayatmu di sini. Bocah, hari ini aku akan bikin kamu lihat seperti apa cara kerjanya Andri. Karim mati. Bujingan mana yang nyalakan lampu? Cari mati ya. Kak Andri. Kak Andri, kenapa kamu datang sendiri? Kak, lihatlah. Ada mahasiswa miskin gak tahu diri. Dia berani remehin kamu. Aku baru saja mau bantu kamu hukum dia. Cikara. Benar, dia marganya Cigara. Kak Andri, mau patahkan kakinya yang mana? Seorang bos mafia terkenal. Ternyata merendah di hadapannya. Kak Andri, apa kamu salah orang? Diam. Kalau masih berani lancang sama Pak Septo, ku habisi kamu. Pak Septo, anak buahku kurang ajar. Maaf sudah ganggu kamu. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk minta maaf ke kamu. Apa aku boleh duduk? Nggak boleh. Bener-bener, orang kotor seperti aku nggak pantas kotori mejamu. Karena nggak ada kursi, aku akan bersulang untukmu sambil berdiri. Setelah minum, bawa anjingmu pergi. Oke, aku nggak akan ngerusak pemandanganmu. Lius, seret keluar orang nggak tahu diri nih. Oke, Kak beraninya lancang sama Pak Septo. Hukum dia dengan hukum tertinggi. Kak Andri, ampuni aku Kak Andri. Kak Lius, Kak Andri, aku sungguh nggak tahu dia Pak Septo. Ampunilah aku kali ini. Seto ini, bahkan gak berkedip sedikit pun lihat adegan berdarah begini. Pak Seto, para binatang ini, terserah kamu mau diapain. Apa masih perlu lanjut hajar mereka?
Berisik banget, ganggu nafsu makan saja. Pak Septo, apa kamu dengar Pak Septo bilang kalian berisik? Cepat bawa sekumpulan sampah ini pergi dari sini. Kalau masih berani ganggu sama Pak Septo, kukubur kalian hidup-hidup. Terima kasih Pak Septo nggak bunuh aku. Terima kasih, Kak Andri. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Bahkan Andri si bos mafia kota Tanaha juga tunduk sama kamu. Aku cuma mahasiswa baru yang beruntung. Sudah malam bau darahnya kuat di sini. Kamu pulang dulu. Bersihkan. Oke Lius, cepat bersihkan. Jangan biarkan seekor lalat pun mendekat. Aktingnya sudah selesai. Katakan kamu datang dengan tubuh penuh luka begini dan berakting menderita. Mau minta apa sebenarnya? Pak Septo peka banget. Beberapa hari ini, aku diburu ahli bela diri misterius. Banyak anak buahku yang tewas dan terluka. Aku benar-benar sudah nggak ada jalan lagi. Mohon Pak Septo berbaik hati. Pinjamkan ahli bela diri untuk lindungi aku. Yang penting aku bisa bertahan beberapa hari. Kenapa aku harus bantu kamu? Asalkan Pak Septo turun tangan. Hidupku ini jadi punyamu. Kamu akan dapat keuntungan terbesar dari Club Golden. Pantas saja berani sombong di kampus. Bahkan aku pun diremehkan. Ternyata pakai bantuan mafia. Pecundang yang naik status pakai cara licik ini beraninya duduki peringkat di atasku. Ujian hak istimewa besok Adalah pertarungan hidup dan mati. di sana nggak ada Andri yang bisa selamatkan kamu, Septo. Walaupun kamu dilindungi mafia, aku akan patahkan tulangmu di depan seluruh kampus besok dan hancurkan reputasimu. Aku nggak tertarik sama keuntungan klub Golden. Seorang bos besar seperti kamu sangat begini. Pak Septo, kamu orang yang bijak. Aku terus diincar orang. Mereka kuat dan kejam banget. 3 jagoan andalanku sudah tumbang. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Urusan balas dendam di dunia mafia. Cari pengawal saja. Pengawal biasa nggak mampu tahan mereka. Aku butuh ahli bela diri hebat untuk lindungi nyawaku. Kalau begitu, kamu sewa jawara saja. Pak Septo, kamu nggak tahu. Jawara di atas level 6 nggak bisa sembarangan disewa. Kenapa nggak bisa? Di negeri naga, semua jawara terikat aturan. Mereka semua dikendalikan pasukan mancanegara. Harus pakai alat pelacak, nggak bebas banget. Kalau ikut campur urusan dunia mafia, pasti akan ditindas pasukan macan. Jadi yang paling dicari adalah petarung level 5. Mereka nggak dikendalikan sepenuhnya, bebas. Tadi ahli bela diri ini hebat banget, mustahil di bawah level 5. Mohon Pak Septo berbaik hati, pinjamkan dia 5 hari untuk lindungi aku. Dia bukan pengawal, dia omku. Tanya sendiri ke dia. Pak, mohon selamatkan nyawaku. Syaratnya terserah kamu. Upahku mahal banget. Sehari 600 juta, gak masalah. Aku kasih 4 miliar. Lius, cepat ambil uangnya dari mobil. Pak, uang tunai 4 miliar ada di sini semuanya. Wah, kamu cukup tahu diri. Sepakat cukup buat bayar karnaval. Om Jemo, apa itu karnaval? Kamu nggak paham. Fokus belajar saja. Kamu pulang dulu. Aku cari kamu nanti. Terima kasih, Pak. Aku pamit dulu. Sempat miliar untuk sewa pengawal 5 hari, Om Gemuk. Apa menurutmu dia incar kamu? Dia itu bos besar, tapi sikapnya terlalu merendah. Uang ini terasa berbahaya. Dia memang lagi diincar. Tapi sewa kamu untuk lindungi dia itu cuma alasan. Itu bukan tujuan utamanya. Dia mau manfaatkan kamu untuk pancing pelindungku keluar. Mau uji aku. Akan kutemani kamu main sampai akhir. Bos, habiskan 4 miliar untuk sewa pengawal. Apa benar-benar bisa pancing dia? Tentu saja. Aku mau tarik Septo sepenuhnya ke dalam masalah ini. Kenapa nggak langsung minta tolong ke bosmu? Dulu aku sombong mau kalahkan Ratu Malam. Sekarang aku diincar. Rasanya gengsi kalau mau minta bantuannya. Om Gemuk nggak bisa lindungi selamanya. Asalkan Septo masuk ke permainan ini. Ratu Malam nggak mungkin diam saja. Bos cerdik banget. Beberapa hari ini, cari beberapa cewek cantik dan suruh tunggu di Club Golden. Siapa yang bisa memikap Septo? Ku kasih hadiah 2 miliar. Oke, akan kuaturkan. Malam-malam begini, kalian lagi ngapain? Persidangan. Jelaskan siapa dirimu. Jelaskan apa? Kenapa Andri si bos mafia itu bisa tunduk sama kamu? Kalian yang paksa aku bicara. Baiklah, aku kayaknya Gak bisa sembunyikan lagi. Aku sebenarnya berasal dari keluarga konglomerat tersembunyi ibu kota. Wah, keren banget. Jangan ganggu. Biarkan dia lanjut ngarang. Tanteku adalah ratu dunia mafia.
Julukannya Ratu Malam. Suaminya tante itu Raja Prajurit Asura. Dia punya 100.000 prajurit Asura yang kejam banget. 100.000 prajurit Asura. Keren banget. Makin nggak masuk akal. Lalu, apa lagi? Kakekku konglomerat dengan aset ribuan triliun. Bahkan konglomerat terkaya. Di negeri naga adalah muridnya. Om pertamaku adalah menteri di kabinet. Setiap tahun baru, para pejabat besar antre untuk kasih selamat. Septo, apa kamu kira kami ini anak kecil? Aku katakan yang sebenarnya. Pertama, di negeri naga nggak ada orang berkuasa yang namanya Ratu Malam. Kedua, 100.000 orang sudah bisa hancurkan negara. Istana Asura itu cuma hayalan bocah. Ketiga, aset konglomerat terkaya cuma 600 triliun. Kalau aset kakekmu ribuan triliun, kenapa nggak masuk daftar? Menteri kabinet datang, kasih ucapan selamat tahun baru. Ceritamu penuh celah. Kayaknya tante dan om cuma omong besar. Kalau nggak mau jujur, nggak usah bicara. Naran kebohongan begini, konyol banget. Setiap orang punya rahasia. Kalau nggak percaya nggak masalah. Tidur. Besok ada latihan militer. Septo, aku mau lihat siapa yang bisa lindungi kamu hari ini. Setelah latihan militer, temui aku di lapangan Tanaha. Kalau nggak datang, kupatahkan kakimu. Pagi-pagi begini, apa kamu sakit? Dengarkan nasihatku. Singkirkan rasa penasaranmu. Jangan selalu mau cari tahu. Cewek yang terlalu serius susah dapat pacar. Urus saja dirimu sendiri. Dasar pembohong dan sok misterius. Kamu sudah nyinggung Henry. Lihat saja gimana nasibmu nanti. Nona, Amanda nggak perlu cemas. Septo, kamu berani datang. Kasih undangan Dewan Mahasiswa ke cewek. Apa kamu pantas disebut cowok? Aku cowok atau bukan? Medina yang paling tahu. Tentu saja. 100% cowok sejati. Sudah di ujung tanduk masih saja pamer kemesraan. Sampah yang bergantung sama cewek kayak kamu. Gak pantas ada di sini. Apa cowok sejati itu setelah kalah dari cewek? Lalu lampiaskan ke orang lain. Apa katamu? Kamu kalah dari Amanda di pesta penerimaan waktu itu. Gak berani bikin perhitungan sama dia, malah lampiaskan ke aku. Si nomor 1 di bawah 18 tahun. Ternyata cuma pengecut yang nindas orang lemah. Mulutmu memang tajam. Hari ini aku pasti habisi kamu. Handikal. Wakil Ketua Linda, ini urusan pribadi kami. Kesampingkan urusan pribadimu. Aku mau mengumumkan sesuatu wakili Dewan Mahasiswa. Atas persetujuan ketua, akan dibuka seleksi keanggotaan kedua khusus untuk Septo. Gak mungkin, ini mustahil. Dia cuma pecundang. Kenapa bisa dapat hak istimewa? Kamu ragukan keputusan Dewan Mahasiswa. Aku nggak terima. Aku juga mau ikut seleksinya. Akan kubongkar kenoktian di seleksi ini. Oke, kalau kamu kalah, berlutut dan bersujudlah ke aku. Kalau kamu kalah, patahkan kedua tanganmu sendiri dan keluar dari Universitas Tanaha. Perburuan terakhir resmi dimulai.